Diceritakan pernah terjadi di zaman Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Ya, di Mekah sana. Ada seorang yang tidak berdiri saat mahalul qiyam. Jadi dia ini kayak ngerendahkan begitu. Tidak berdiri, tidak ada guys. Yang lainnya berdiri, dia tidak berdiri. Subhanallah, setelah itu dia lumpuh kakinya. Karena wallahu a'lam mungkin merendahkan Nabi, menyepelekan Nabi SAW, tidak menghormati Nabi, lumpuh. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan mahalul qiyam. Saat mahalul qiyam. Mahalul qiyam kenapa disebut mahalul qiyam? Saat-saat kita berdiri. Saat-saat kita berdiri, seakan-akan Nabi Muhammad sedang datang dan kita karak Nabi Muhammad SAW itu. Karena biasanya fasal sebelum mahalul qiyam. Sebelum mahalul qiyam itu fasal tentang detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti Simtud Duror. Fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib. Saat betul-betul saat-saat yang mendekati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dimulai tiba fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wa zadal kursiyyu haibata wa waqara. Wa amtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Jadi fasal yang menjelaskan tentang detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mahalul qiyam. Dikatakan oleh para ulama, setiap saat mahalul qiyam, maulid apapun yang dibaca Nabi Muhammad hadir. Cuman ada yang matanya masih terhijab, gak kelihatan Nabi. Ada yang matanya sudah disingkap hijabnya oleh Allah. Dia termasuk orang-orang yang bisa melihat yang gaib, maka dia melihat Nabi Muhammad SAW hadir di situ. Jadi mahalul qiyam itu betul-betul saat-saat kita menyambut Nabi Muhammad SAW. Tapi versinya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau Habib Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan kecuali maulid diba. Kalau maulid diba Nabi hadir mulai ya Rabbi sholli sampai akhir. Ya Rabbi sholli Muhammad sampai terakhir. Bukan hanya saat mahalul qiyam aja. Keistimewaan maulid diba. Nah, berdiri ini gimana? Hukumnya wajib atau enggak? Kalau wajibnya sih enggak wajib sih. Cuman orang kalau cinta itu gimana? Orang kalau cinta itu dia kan walaupun nggak diperintah, ketika yang dicinta datang, dia kan pasti menghormatinya, menspesialkan seorang tersebut. Seperti terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang, para sahabat sudah kumpul ini. Mereka mau berdiri, Nabi Muhammad suruh mereka duduk. Udah nggak usah berdiri. Tapi ada satu sahabat Nabi, penyair Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, tetap berdiri. Dilihat sama Nabi, ini Hasan ini loh. Berarti kok bahasanya kita ya, kok ngeyel gitu. Suruh duduk, kok tetap berdiri. Malah beliau mengucapkan syair. Nah beliau penyair. Qiyami lil azizi alayya fardun, wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, yara hadzal jamala fala yaqumu. Berdirinya saya menyambut seorang yang sangat mulia, ini fardu, wajib, katanya Hasan, depannya Nabi ini. Meninggalkan hal yang fardu itu nggak bener, nggak lurus, jalannya nggak lurus itu, meninggalkan hal yang fardu. Kalau saya duduk, nggak bener saya. Saya ini heran, orang yang punya akal, orang yang punya pemahaman, melihat keindahan seperti ini, kok nggak berdiri? Fatabassam Rasulullah, Nabi Muhammad tersenyum. Sejarah sama Nabi, dibiarkan sama Nabi SAW ya. Karena kecintaannya gimana? Udah meluap kecintaannya berdiri. Nah, ini termasuk dalil mahalul qiyam. Sudah terjadi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pernah terjadi di zaman Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki. Ya, di Mekah sana. Ada seorang yang tidak berdiri saat mahalul qiyam. Jadi dia ini kayak ngerendahkan begitu. Tidak berdiri, tidak ada guys. Yang lainnya berdiri, dia tidak berdiri. Subhanallah, setelah itu dia lumpuh kakinya. Karena wallahu a'lam mungkin merendahkan Nabi, menyepelekan Nabi SAW, tidak menghormati Nabi, lumpuh. Akhirnya berhari-hari dia lumpuh, sakit, dia bingung kesalahannya ini apa, kekurangannya ini apa, kok sampai jadi lumpuh. Ada yang ngasih tahu, ya karena kamu tidak berdiri saat mahalul qiyam menyepelekan Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya dia nazar, ya Allah,
kalau engkau sembuhkan dari lumpuh saya bukan hanya makhluk yang berdirinya. Mulai awal maulid sampai akhir maulid saya berdiri menghormati Nabi Muhammad SAW. Besoknya sembuh. Dan dia lakukan nadarnya itu. Awal maulid sampai akhir maulid dia berdiri menghormati Nabi Muhammad SAW. Jadi ya tergantung kadar kecintaan kita masing-masing kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ ciri-cirinya cinta kepada Nabi Muhammad akan terlihat pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab.